Assalamualaikum. Pagi itu, di sudut kota Solo, dunia seolah baru saja terbangun. Sinar matahari menyusup pelan lewat celah dedaunan yang masih berembun, menyapu halaman rumah Bayu dan Sinta dengan hangatnya yang lembut. Cahayanya memantul di kaca jendela ruang tamu, menciptakan bayangan tenang di dinding putih rumah satu lantai itu. Rumah itu tak besar, tapi memancarkan rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Dindingnya dicat krem, dengan pagar besi hitam mengkilat yang selalu bersih, dan di halamannya tumbuh rapi tanaman bunga sepatu, lidah mertua, dan beberapa pot anggrek milik Sinta yang sedang mekar. Di pojok halaman, air kolam kecil yang dipenuhi ikan koi gemuk-gemuk mengalir pelan, menambah kesan teduh di antara rutinitas pagi. Tak ada yang menyangka, dari luar, rumah itu tampak seperti lukisan kebahagiaan. Tak tampak celah, tak tampak luka. Bahkan para tetangga pun sepakat, keluarga kecil itu seperti potret rumah tangga impian. Sinta muncul dari balik pintu dapur. Wajahnya berseri, tangan kanannya memegang nampan rotan berisi 2 cangkir teh manis dan sepiring pisang goreng yang baru saja diangkat dari penggorengan. Aroma minyak yang masih hangat dan gula karamel dari pisang matang menggoda siapapun yang mencium. Pagi baginya bukan sekadar rutinitas, tapi waktu paling ia nikmati, saat ia bisa menyajikan sarapan untuk suami tercinta dengan penuh cinta. Pakaiannya sederhana, gamis coklat susu dan kerudung lebar berwarna krem. Tapi dari gerak-geriknya, terlihat kelembutan dan ketulusan yang sulit dipalsukan. Ia meletakkan nampan di meja makan kayu jati, lalu menoleh ketika mendengar langkah kaki suaminya turun dari kamar. Bayu, pria dengan postur tinggi dan rapi, baru saja selesai mandi. Rambutnya masih basah, dan kemeja putihnya belum sepenuhnya dikancing. Ia tersenyum melihat istrinya duduk menunggunya. "Mas, ini tehnya." "Masih panas?" ucap Sinta pelan, sambil menyodorkan cangkir. Bayu duduk, mengambil cangkir itu dengan senyum yang sama hangatnya. "Terima kasih, Dek. Kayaknya kamu makin jago aja goreng pisangnya." Canda ringan itu diikuti tawa kecil. Tak perlu banyak percakapan, karena keduanya terbiasa bicara lewat perhatian-perhatian kecil. Mereka bukan pasangan yang suka pamer kemesraan, tapi cukup sekali melihat cara Bayu memandang istrinya, orang bisa tahu, ia mencintai wanita itu sepenuh hati. Bayu bekerja sebagai manajer lapangan di sebuah perusahaan konstruksi besar. Gajinya lebih dari cukup untuk kehidupan yang nyaman. Ia dikenal disiplin, bertanggung jawab, dan jauh dari gosip, sebuah hal yang jarang di lingkungan perumahan yang suka membicarakan hal-hal kecil. Ia tak pernah pulang larut malam tanpa kabar, tak pernah memandang wanita lain dengan cara yang tak pantas. Sinta tahu itu, dan merasa bersyukur setiap harinya. Hari-hari mereka punya ritme yang sederhana tapi manis. Setiap Jumat malam, Bayu akan mengajak Sinta makan malam di luar, meski hanya di warung tenda pinggir jalan. Setiap Minggu pagi, mereka membersihkan halaman bersama, memindahkan pot bunga, atau sekadar duduk berdua di teras sambil membaca atau saling bercerita. Kebersamaan mereka bukan tentang kemewahan, tapi tentang kebersahajaan yang dijaga. Tak heran jika nama mereka kerap jadi pujian di antara ibu-ibu pengajian. Beruntung banget si Sinta. Cantik, pinter masak, rumah rapi, suaminya juga perhatian, kata Bu Lilis di pengajian pekanan. "Ya, beda banget sama kakak iparnya itu," celetuk Bu Nur, disambut tawa pelan. Yang dimaksud tentu saja Rika, kakak kandung Bayu. Janda ditinggal suaminya karena gaya hidup boros sering berhutang, penuh gengsi, dan sering menjadi benalu dalam kehidupan adik satu-satunya. Meski tidak tinggal bersama, kehadiran Rika selalu terasa. Kadang datang tiba-tiba dengan keluhan panjang, kadang meminjam uang, dan kadang hanya untuk mengungkit betapa dunia tidak adil padanya. Bayu, entah kenapa, selalu membuka pintu. Bukan karena takut, tapi karena satu pesan yang tertanam kuat sejak ibunya wafat. "Bayu, jaga kakakmu. Dia memang keras, tapi hatinya rapuh. Sejak kecil dia nggak pernah bisa berdiri sendiri. Kamu satu-satunya keluarganya nanti." Sinta paham pesan itu. Dan selama ini, ia tak pernah melarang. Tapi tentu, di balik senyum dan pelayanan lembutnya, ada lelah yang tak terucap. Kadang saat suaminya tidur, ia menangis dalam diam. Terutama ketika uang tabungan mereka untuk membeli sebidang tanah terpaksa dirogoh demi membayar utang Rika. Bahkan tanah warisan dari mendiang orang tua Bayu pun telah dijual. Ia tak pernah protes. Tapi Bayu tahu, dari sorot mata Sinta yang redup saat subuh, dari nafasnya yang kadang tertahan saat membahas keuangan, dan dari senyum yang tak seterang dulu. Ia tahu,
dan ia merasa bersalah. Tapi di sisi lain, ada janji yang belum bisa ia lepaskan. Namun pagi itu, ada yang berbeda. Saat Bayu mengenakan sepatu dan siap berangkat ke kantor, Sinta mendekat ke ambang pintu. Wajahnya tenang, tapi ada keraguan yang menggantung di matanya. "Mas," katanya lirih. "Boleh nanti malam kita ngobrol sebentar?" Bayu menoleh. "Tentang apa, Dek?" Sinta tak langsung menjawab. Ia menunduk sejenak, menghela napas pelan. "Soal Mbak Rika." Bayu terdiam. Senyum kecil yang tadi menghiasi wajahnya perlahan pudar, digantikan ekspresi tak tenang. Tapi ia tak menunjukkan penolakan. Ia hanya mengangguk ringan. "Baik, nanti malam ya. Aku pulang gak terlalu malam." Sinta mengangguk. Tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa bahwa malam nanti akan membuka sesuatu yang sudah lama mereka simpan. Mungkin awal dari percakapan yang sulit. Atau mungkin, awal dari perubahan besar dalam hidup mereka. Dan saat Bayu melangkah menuju motor, Sinta berdiri di depan pintu, memandangi langit. Awan-awan tipis bergerak pelan, seolah waktu sedang menahan napas. Hari itu masih pagi. Tapi hatinya tahu, senja nanti tak akan biasa saja. Siang itu, langit kota Solo tampak muram. Awan menggantung berat di atas kawasan perumahan tempat tinggal Bayu dan Sinta. Angin bertiup pelan, menyusup dari celah pohon mangga dan ilalang yang tumbuh liar di balik pagar. Udara lembab membawa aroma khas tanah basah, bau yang biasanya menenangkan, tapi kali ini justru terasa seperti pertanda. Di balik gerbang hitam rumah mereka, berdiri sosok yang sudah sangat dikenali oleh Sinta, bahkan sebelum bel rumah ditekan. Rika. Wajahnya terlihat lelah, tapi bukan lelah karena kerja keras. Melainkan lelah karena beban yang terus ia gendong, sebagian karena dunia, sebagian karena dirinya sendiri. Rambutnya diikat seadanya, dan kacamata besarnya tergantung di dada seperti benda yang lupa dikenakan. Pakaian yang ia kenakan masih tampak mewah, blus hitam dengan detail renda dan celana kain yang potongannya mahal, tapi tak bisa menyembunyikan kenyataan bahwa warnanya mulai pudar dan kusut, seperti pemiliknya yang juga tak lagi segarang dulu. Di tangan kirinya tergantung tas jinjing besar yang sudah tampak usang. Dari cara ia berdiri, cara ia mengamati halaman rumah Bayu seperti memeriksa milik sendiri, bisa ditebak, kunjungannya hari ini bukan sekadar silaturahmi. Matanya mengintai, mencari. Lalu tanpa ragu, ia menekan bel rumah dengan nada tergesa, bahkan agak kasar, seperti tamu tak sabar yang merasa berhak. Dari dalam rumah, Sinta mendengar suara bel yang berulang, dan dadanya langsung berdesir. Ia tahu suara itu. Tekanan nada yang khas. Ia melangkah pelan ke pintu, mengatur napas sebelum membuka. Senyum ditarik dengan paksa, raut wajah dilapisi keramahan yang rapuh. "Loh, Mbak Rika, tumben siang-siang," ucap Sinta, berusaha terdengar senormal mungkin. "Tumben gimana?" sahut Rika dengan suara setengah meninggi. "Emang aku harus laporan dulu kalau mau ke rumah adikku sendiri?" Sinta tersenyum kaku, mencoba menenangkan suasana. Ia membuka pintu lebih lebar, memberi jalan masuk. "Gak Mbak, bukan maksud begitu." "Silakan masuk." Rika masuk tanpa menunggu. Langkahnya mantap, tas ditaruh di sofa tanpa basa-basi. Ia memandang ke sekeliling ruang tamu seperti sedang menilai ulang, menaksir, memeriksa, mungkin membandingkan dengan miliknya yang telah hilang satu persatu. Dengan gerakan malas, ia duduk dan menyandarkan tubuh ke sandaran sofa, lalu mendesah keras seperti ingin seluruh rumah tahu betapa berat hidup yang ia jalani. "Aku capek banget, Sin. Pusing. Dunia tuh kayak nggak adil sama aku," katanya sambil menengadah ke langit-langit, seperti menyalahkan langit itu sendiri. Sinta tersenyum tipis. "Mau saya buatkan teh?" "Kalau ada kopi lebih enak," jawab Rika cepat. "Yang instan juga nggak apa-apa, asal jangan merek murahannya." Aku lambungnya agak sensitif. Di dapur, sambil menyiapkan kopi, Sinta menunduk. Ada letupan kecil dalam dadanya. Bukan marah, tapi semacam luka lama yang disentuh lagi. Ia tahu arah percakapan hari ini. Dan seperti biasanya, ini bukan tentang silaturahmi. Saat kopi telah tersaji di atas meja, Rika mulai bercerita. Kata-katanya mengalir deras, tentang usaha butik daring yang gagal, tentang teman bisnis yang menipu, tentang lingkungan sosial yang selalu menuduhnya sebagai janda pembawa masalah. Semuanya tentang betapa berat nasib yang ia tanggung. Sinta duduk, mendengarkan.
Tidak menyela. Tidak menghakimi. Tapi juga tidak bisa lagi merasa simpati penuh seperti dulu. Terlalu sering cerita ini diputar ulang dengan ending yang sama, permintaan uang. Dan benar saja. Setelah beberapa menit keluh kesah, Rika akhirnya sampai pada maksud kunjungannya. Sin, kamu ada simpanan uang, kan? Pinjemin aku 5 juta aja dulu. Nanti aku ganti. Serius. Aku dapat kerjaan baru bulan depan, temanku janjiin. Sinta terdiam. Sejenak ia mengerjap, menata kalimat di kepala. Tapi wajahnya sudah tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Kenyataan yang sebenarnya terlalu sederhana. Mereka sedang kesulitan. Bayu sempat menyebutnya minggu lalu. Gaji bulan ini banyak terpotong karena biaya proyek dan ada cicilan asuransi mobil yang jatuh tempo. Bahkan untuk kebutuhan rumah tangga, ia harus mencatat ulang daftar belanjaan. Maaf, Mbak, bukan saya nggak mau bantu. Tapi akhir-akhir ini kami juga sedang butuh. Mas Bayu juga bilang. Ah, kamu mulai ya? Pakai kata Mas Bayu juga bilang segala. Potong Rika, suaranya meninggi. Emangnya uang di rumah ini kamu yang atur semua? Dulu waktu aku butuh, Bayu langsung bantu tanpa tanya-tanya. Sekarang kamu jadi penghalangnya ya? Sinta menelan ludah. Ia tahu arah amarah ini. Tapi ia tetap menjaga suaranya rendah. Saya cuma ingin jujur, Mbak. Memang lagi nggak ada. Bukan soal nggak mau bantu. Rika berdiri mendadak. Suaranya bergetar oleh amarah. Matanya menajam, seperti hendak menuding langsung ke dada Sinta. Dulu kamu cuma gadis biasa dari kampung, Sin. Bayu yang bawa kamu ke sini. Kalau bukan karena kamu, Bayu nggak akan sejauh ini berubah. Dulu Bayu itu nurut sama aku. Sekarang kamu yang atur semuanya. Mbak, tolong jaga bicara. Suara Sinta masih tenang, tapi nadanya mulai bergetar. Tangannya di pangkuan mengepal diam-diam. Terserah. Aku cuma mau bilang, kalau kamu terus halangi Bayu bantu kakaknya sendiri, jangan salahin kalau suatu saat hidup kamu malah sial. Kalimat itu jatuh seperti pecahan kaca, tajam, tak terduga, dan menyakitkan. Rika kemudian mengambil tasnya, menghentakkan langkahnya menuju pintu, dan keluar tanpa menoleh. Tanpa pamit. Sinta tidak bergerak. Ia hanya berdiri mematung, memandang pintu yang masih terbuka setengah. Angin siang berhembus masuk, membawa suara dedaunan kering yang bergesek di halaman. Tapi udara yang masuk ini terasa dingin, menusuk. Tangan Sinta gemetar. Bukan karena takut. Tapi karena ada kalimat yang terus terngiang di telinganya, jangan salahin kalau suatu saat hidup kamu malah sial. Kalimat yang bukan sekadar emosi sesaat. Kalimat yang seperti doa buruk yang disampaikan dengan dendam. Dan untuk pertama kalinya, Sinta benar-benar merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kakak iparnya. Sesuatu yang lebih dari sekadar iri atau marah. Sesuatu yang gelap. Sore merayap masuk dengan lembut, langit menguning di ujung barat, sementara burung-burung mulai kembali ke sarangnya. Di jalan kompleks yang mulai sepi, sebuah motor metik berhenti di depan rumah Bayu. Lelaki itu turun dengan tubuh letih, masih mengenakan jaket kerja dan helm yang belum dilepas sepenuhnya. Tapi sebelum sempat membuka pagar, pandangannya menangkap sosok Sinta yang duduk diam di ruang tamu. Wajah istrinya tampak pucat, sorot matanya kosong seperti baru saja menahan air mata yang hampir pecah. Dan dari situ, Bayu tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Mbak Rika datangnya, tanyanya pelan sambil membuka pintu. Sinta tak menjawab langsung. Ia hanya menoleh dan mengangguk pelan, nyaris tak terlihat. Bayu menghela napas, kemudian meletakkan helmnya di kursi dekat pintu. Ia melangkah masuk, melepas jaket sambil menatap istrinya dengan cemas. Dia minta uang? Sinta menunduk sejenak, lalu menatap Bayu dengan mata berkaca. Iya. 5 juta. Aku bilang gak ada. Dia marah, Mas. Katanya aku penghalang antara kamu dan dia. Dan, dia ngancam saya. Bayu terdiam. Lama. Pandangannya jatuh ke lantai, tangannya mengepal tanpa sadar. Di satu sisi, ada rasa bersalah yang merayap pelan. Tapi di sisi lain, ada kemarahan yang selama ini ia tekan dengan dalih, keluarga tetaplah keluarga. Kini, batas itu mulai digoyahkan. Maaf ya Dek. Aku bakal pikirkan ini baik-baik.
Aku janji. Sinta mengangguk pelan. Tapi di dalam hatinya, janji itu tak lagi menenangkan seperti dulu. Karena benalu yang dulu tumbuh kecil dan dianggap tak mengganggu, kini sudah menyusup sampai ke akar rumah tangga mereka. Dan ketika akar mulai keropos, pohon tak akan bertahan lama. Hari-hari berikutnya berlalu dengan langkah yang berat. Rumah mereka yang dulunya damai mulai dihuni ketegangan samar. Tak ada pertengkaran, tak ada teriakan. Tapi suasananya seperti permukaan air tenang yang menyembunyikan pusaran di bawahnya. Rika, yang dulunya datang sesekali, kini seolah menjadikan rumah Bayu sebagai pos pengaduan hidupnya. Kadang datang hanya untuk mengeluh soal tetangga yang julid, kadang menyisipkan permintaan kecil yang lama-lama berubah jadi permintaan besar. Uang untuk cicilan, biaya sekolah anak, bahkan untuk bayar salon karena mental janda juga butuh dirawat. Dan malam itu, saat Bayu baru saja mematikan laptop setelah menyelesaikan pekerjaan tambahan, Sinta berkata lembut, nyaris seperti berbisik. Mas, Mbak Rika tadi datang lagi. Bayu menoleh dengan lelah. Di teras rumah, lampu taman menyala remang. Suara jangkrik bersahutan seperti pengiring sunyi malam itu. Ngomong apa? Katanya butuh uang buat bayar cicilan. Rentenir udah mulai datang ke rumahnya. Tapi mas, kita juga baru bayar listrik, dan kita butuh nabung buat anak kita nanti. Kata-kata itu keluar tanpa tekanan. Bukan dalam nada menyalahkan, tapi sebagai pengingat, tentang batas kemampuan mereka sebagai pasangan muda yang sedang membangun rumah tangga dari nol. Bayu mengangguk pelan. Kepalanya tertunduk. Ada rasa bersalah yang kembali menyesak di dadanya. Bukan hanya karena tak bisa membantu, tapi karena selama ini ia selalu menanggung peran ganda, sebagai suami, sekaligus pelindung kakak yang tak pernah dewasa. Ia teringat akan satu sore beberapa tahun lalu. Ia menjual sebidang tanah kecil di kampung, satu-satunya warisan dari almarhum ayahnya. Tanah yang dulu ditanami pohon rambutan dan sering menjadi tempat bermain masa kecil. Semua itu dijual untuk menutup utang Rika yang kala itu terjerat koperasi abal-abal. Ia lakukan itu tanpa berpikir panjang. Karena dalam benaknya, terngiang pesan ibu mereka, jagain Rika, B. Dia anak sulung, tapi hatinya lemah. Kaulah satu-satunya yang dia punya. Kini pesan itu berubah bentuk. Bukan lagi sebagai amanat mulia, tapi menjadi beban tak kasat mata. Sebab kasih sayang, bila diminta terus-menerus tanpa jeda, bisa menjadi tambang yang menguras sampai habis. Sementara itu, Rika merasa dunia semakin mempersempit ruang geraknya. Gaya hidup yang ia pertahankan kini menjadi bumerang. Hutang semakin banyak, tetangga mulai membandingkan dirinya dengan Sinta. Ia bahkan pernah dihina halus oleh tetangganya saat membeli beras di warung. Coba kamu kayak Sinta. Tenang, nggak neko-neko. Kalau ngomong adem. Ibu-ibu sini seneng lihat dia. Ucapan itu menyayat hati Rika. Bukan karena ia tak tahu siapa dirinya, tapi karena dirinya kini jadi bayangan buruk untuk meninggikan nama Sinta. Padahal, dalam pikirannya, Sinta hanyalah gadis kampung beruntung yang kebetulan berhasil menikahi Bayu, lelaki yang dulu tak pernah membuat keputusan tanpa bertanya pada Rika. Dulu, Bayu itu ikut semua kata-kataku. Sekarang, semua berubah sejak ada dia. Gumam Rika penuh geram, melempar piring ke bak cuci dengan keras, mengejutkan anaknya yang sedang menonton TV. Hingga malam itu pun tiba. Ledakan yang tak terhindarkan. Rika datang lagi. Tapi kali ini dengan langkah cepat, suara tinggi, dan wajah yang penuh tekanan. Tak ada basa-basi. Langsung duduk di ruang tamu dan menyodorkan permintaan dengan nada mendesak. Bayu, aku butuh 20 juta. Sekarang, rentenir udah ngancam. Aku bisa dipermalukan. Dari dapur, Sinta yang sedang menyajikan teh berhenti sejenak. Tangan yang memegang cangkir bergetar. Hatinya tahu, batas kesabaran sedang diuji malam ini. Maaf, Mbak. Aku nggak bisa bantu sekarang, jawab Bayu tegas dari sofa. Perusahaan tempatku kerja lagi sepi proyek. Dan motor rusak, harus diservis. Uang kami udah pas-pasan. Rika bangkit, menoleh tajam. Pandangannya langsung ke arah Sinta yang kini masuk ruang tamu membawa nampan. Ini semua karena kamu, ya? Kamu yang racunin Bayu biar gak peduli lagi sama aku. Kamu yang ngatur semuanya. Sinta terperanjat. Mbak Rika, saya nggak pernah. Udahlah. Jangan sok suci.
Semua orang ngomongin aku di belakang. Aku tahu. Dan kamu cuma numpang hidup dari uang Bayu. Jangan pikir kamu bisa rebut semuanya dariku. Suara Rika melengking, matanya merah, wajahnya memucat bukan karena takut, tapi karena dendam. Dan saat itu juga, Bayu berdiri. Cukup, Mbak, suaranya tinggi, untuk pertama kalinya. Rika terdiam. Sinta nggak pernah jelek-jelekin Mbak. Justru dia yang selalu ngebelah Mbak. Tapi ini, Mbak udah kelewatan. Kita bantu bukan berarti Mbak boleh seenaknya. Sinta istri saya, rumah ini juga rumah dia. Jangan pernah maki dia di sini. Mbak harusnya sadar kenapa Mas Tony ninggalin Mbak, karena Mbak itu boros, hidup penuh gengsi. Harusnya Mbak itu sadar. Keheningan menggantung seperti petir yang gagal menyambar. Rika terpaku sejenak, matanya mulai berair. Tapi bukan karena menyesal, melainkan karena sakit hati, merasa dikhianati oleh satu-satunya orang yang dulu ia anggap miliknya. Jadi kamu lebih pilih dia daripada aku? Oke, B. Oke. Aku nggak butuh kalian, serunya lalu membanting pintu dan pergi begitu saja. Sinta mendekat, menggenggam lengan Bayu. Mas, udah, jangan emosi. Bayu menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi malam itu, langit di luar gelap, tak ada bintang, dan angin dingin mulai bertiup dari arah timur. Mereka tak tahu, di luar pagar, Rika berdiri di bawah pohon mangga yang daunnya berdesir pelan. Air matanya jatuh, tapi tak ada kesedihan di sana. Hanya kesunyian yang perlahan berubah bentuk. Malam itu, hati Rika benar-benar retak. Dan dari celah retakan itu, sesuatu yang tak terlihat mulai merayap keluar. Sesuatu yang tak bisa ditawar, tak bisa ditarik kembali. Sesuatu yang gelap. Sejak malam itu, setelah pertengkaran yang mengoyak perasaan, hati Rika tak pernah benar-benar tenang. Tapi bukan Bayu yang menjadi sasaran amarahnya. Bukan adik lelaki yang dulu begitu patuh padanya, yang dulu selalu datang saat ia butuh. Tidak. Amarah Rika justru tertuju pada Sinta. Baginya, Sinta adalah akar dari segala perubahan Bayu. Istri yang terlalu lembut di luar, tapi dingin dan penuh perhitungan di dalam. Istri yang tak pernah meninggikan suara, tapi perlahan menjauhkan Bayu dari kakaknya sendiri. Dan lebih dari itu, Sinta adalah gambaran ideal bagi orang-orang. Seseorang yang terus dibanding-bandingkan dengannya. Coba kamu kayak Sinta, soleha, sabar, sopan. Kalimat itu berulang kali menghantam telinganya. Dari mulut para tetangga, dari lirikan sinis teman arisan. Malam itu, dendam Rika mencapai titik mendidih. Di dalam kamar sempit kontrakannya yang penuh tumpukan barang lama, ia duduk di tepi ranjang sambil mengepalkan tangan. Nafasnya berat, matanya merah basah tapi tidak karena tangis. Aku akan singkirkan Sinta. Karena dia, Bayu tak lagi menganggapku saudaranya. Gumamnya pelan, namun dingin seperti hembusan malam yang menusuk tulang. Dan rencana pun mulai terbentuk dalam benaknya. Keesokan paginya, langit Solo terlihat cerah. Langkah Rika perlahan menyusuri jalan perumahan Bayu dengan wajah tertunduk. Ada kesedihan di wajahnya, atau setidaknya itulah yang terlihat dari luar. Kacamata besar tergantung di lehernya, dan ia membawa sekotak makanan kecil, seperti oleh-oleh yang dibeli dari pasar pagi. Bayu dan Sinta yang membuka pintu sempat terkejut melihat kehadirannya. Tapi sebelum sempat bertanya, Rika sudah terlebih dulu berbicara. Sinta, Bayu, aku datang minta maaf. Aku kebawa emosi kemarin. Aku tahu aku salah. Suaranya pelan, penuh penyesalan. Aku janji bakal berubah. Mereka terdiam sejenak, saling berpandangan. Tapi karena niat baik tak seharusnya dibalas curiga, mereka pun mempersilakan Rika masuk. Sarapan bersama pagi itu terasa hangat, setidaknya di permukaan. Bayu tersenyum lega, dan Sinta yang berhati lembut membalas sapaan kakak iparnya dengan tulus. Tapi mereka tak tahu, kebaikan itu sedang diuji. Ketika Bayu pamit bekerja, dan Sinta bersiap ke pasar, rumah pun hanya berisi Rika seorang diri. Dan saat itulah ia bergerak. Dengan langkah ringan namun cepat, Rika menyelinap ke kamar Bayu dan Sinta. Tangannya menyusuri meja rias. Di sana, ia temukan sisir dengan helaian rambut Sinta yang tersangkut di sela giginya. Lalu ia mengambil satu foto kecil, foto Sinta yang terselip di dalam dompet tua dalam laci. Semuanya ia masukkan ke tas dengan tenang,
lalu duduk kembali di ruang tamu seolah tak terjadi apa-apa. Ketika Sinta pulang sejam kemudian, Rika sudah siap berpamitan. "Aku pulang dulu ya, Dek," ucapnya sambil tersenyum. Sinta mengangguk, merasa senang semuanya telah membaik. Tapi di hati Rika, senyum itu adalah tanda kemenangan. Sore itu, langit Solo berubah kelabu. Angin berhembus kering, membawa kabar buruk dalam diam. Mengendarai motor pinjaman tetangganya, Rika menuju ke arah Wonogiri. Ia pernah diajak seorang teman sosialitanya ke tempat yang tak lazim, seorang dukun tua, sakti, dan ditakuti. Konon, pria itu pernah membuat dua kiai terkenal tersungkur tak sadarkan diri hanya dengan sehelai rambut dan sepotong mantra. Nama dukun itu adalah Ki Pekik. 2 jam perjalanan membawanya ke sebuah desa terpencil di perbatasan Wonogiri dan Pacitan. Jalanan berbatu, sunyi, dikelilingi pepohonan tua yang menjulang seperti penjaga dunia lain. Ketika matahari benar-benar tenggelam, barulah ia sampai di sebuah rumah kayu tua, dindingnya gelap, beratap rumbia usang, dikelilingi semak dan aroma lembab yang menyesakkan dada. Belum sempat mengetuk, pintu terbuka sendiri. Seorang lelaki tua, tubuh bungkuk dan rambut sepenuhnya memutih, berdiri di ambang pintu. Wajahnya penuh keriput, sorot matanya tajam tapi seolah menembus jiwa. "Kau datang membawa dendam," katanya, tanpa perlu ditanya. Baunya lebih amis dari darah. Lebih menyengat dari kemarahan biasa. Ki Pekik menyuruhnya masuk. Rika menunduk hormat. "Saya ingin adik ipar saya diberi pelajaran, Ki. Saya ingin dia sakit. Tak bisa bangun lagi. Pelan-pelan, mati." Ki Pekik tersenyum tipis. "Bukan perkara yang sulit. Kau bawa syaratnya?" Rika menyerahkan rambut dan foto Sinta. Ki Pekik meletakkannya di atas meja kecil beralas tikar anyam. Ia menyalakan dupa, mengeluarkan boneka dari akar kayu, lalu menempelkan rambut dan foto itu di bagian kepala dan dada boneka. Asap mengepul, ruangan dipenuhi aroma pahit dan anyir. Mantra dilantunkan. Pelan, lalu meningkat cepat, seperti bisikan ribuan roh. Kemudian, ia menusukkan keris kecil ke bagian perut boneka, perlahan tapi dalam. Rika menahan napas. Setelah itu, Ki Pekik mengambil bungkusan kecil, berisi tanah kuburan dan kaki ayam yang telah membusuk. Ia membacakan mantra panjang, lalu menyerahkannya pada Rika. "Letakkan ini di bawah tempat tidurnya. Maka malam ketujuh, ia tak akan bangun lagi. Rohnya akan tercerabut pelan-pelan, dan tak ada yang bisa menyelamatkannya." Rika menerimanya dengan tangan gemetar, bukan karena takut, tapi karena takjub. Karena harapan balas dendamnya kini tampak nyata. "Bagaimana kalau mereka panggil Kiai atau Ustaz, Ki?" tanyanya ragu. Ki Pekik tertawa pendek, namun suaranya seperti retakan tulang di malam sepi. "Jika mereka berani melawan, mereka yang akan lebih dulu mati." Rika mengangguk. Dan malam itu, ia kembali ke Solo, dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. Ia tak lagi merasa tertindas. Tidak lagi menjadi bayang-bayang Sinta. Kini ia punya senjata. Kini, ia percaya, kemenangan tinggal menunggu waktu. Dan rumah Bayu takkan pernah sama lagi. Siang itu, Rika baru saja tiba di rumah adiknya. Langkahnya pelan namun penuh waspada. Di genggaman tangannya, tergenggam erat sebuah bungkusan kecil yang dibalut kain mori lusuh. Bungkusan pemberian dari Ki Pekik. Dengan cepat ia masuk ke dalam kamar, memastikan tak ada siapapun yang melihat. Ia membungkuk dan menyelipkan bungkusan itu di bawah kasur, tepat di bagian tengah agar tak mudah ditemukan. Saat itu, Sinta sedang tidak di rumah. Ia sedang menghadiri pengajian rutin bersama ibu-ibu komplek di musola kecil dekat taman. Itu memberi Rika cukup waktu untuk menjalankan titipan Ki Pekik. Ia sempat menarik napas lega setelah menyembunyikan bungkusan itu. Tak lama, suara derit pagar terdengar. Rika terkejut, buru-buru keluar kamar dan menyambut Sinta seolah tak terjadi apa-apa. Lalu berpamitan pulang. Sinta masuk ke kamar hendak berganti pakaian. Namun, begitu ia melangkahkan kaki ke dalam kamar, tubuhnya seperti menabrak dinding udara panas yang tak kasat mata. Padahal pendingin ruangan sedang menyala, suhunya bahkan disetel rendah seperti biasa. Tapi hawa kamar terasa sesak, berat, dan membuat tengkuknya dingin. Ia memicingkan mata, merasa ada yang tak beres. Jantungnya berdetak lebih cepat tanpa sebab yang jelas. Perasaan aneh itu ia abaikan. Ia pikir,
mungkin hanya kelelahan. Sinta pun memutuskan untuk tidur siang. Namun, menjelang sore saat adzan asyar berkumandang, sesuatu yang tak biasa terjadi. Ia terbangun, tapi tubuhnya terasa berat luar biasa. Saat mencoba bangkit dari tempat tidur, ia merasa seolah ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram pergelangan kakinya, menahan agar ia tetap terbaring. Dadanya mulai sesak, tapi ia menepis rasa takut itu dengan niat untuk berwudu. Dengan sisa tenaga dan niat yang teguh, ia bangkit. Langkahnya ke kamar mandi gontai, namun tetap ia jalani. Saat sholat, ia mulai merasakan ada yang tak biasa lagi. Bacaan sholatnya terasa keluh. Beberapa ayat yang biasa ia hafal tiba-tiba hilang dari ingatannya. Bibirnya bergetar, namun lidahnya kaku. Sholatnya terasa terburu-buru, tidak tenang, dan sama sekali tidak khusyuk. Sinta hanya ingin cepat selesai, lalu duduk termenung dalam keheningan. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi pada dirinya. Hanya saja, sejak siang tadi, kamar ini terasa tidak seperti biasanya. Malam pun tiba. Rasa lelah yang menumpuk membuat Sinta memutuskan tidur lebih awal. Bayu masih di ruang tamu, sibuk menatap layar laptop menyelesaikan pekerjaannya. Tak lama setelah Sinta memejamkan mata, ia merasakan sesuatu yang hangat dan berat memeluk tubuhnya dari belakang. Ia sempat tersenyum kecil, mengira itu Bayu yang sudah masuk kamar dan ingin beristirahat juga. Namun, saat ia menoleh pelan, senyumnya hilang. Kosong. Hanya guling yang memeluknya. Tak ada siapa-siapa di sana. Ia terperanjat dan langsung duduk. Napasnya terengah. Di saat yang hampir bersamaan, Bayu masuk ke kamar, melihat istrinya seperti ketakutan. Bayu bertanya heran, "Kenapa, Dek? Mimpi buruk?" Sinta menggeleng pelan. "Enggak apa-apa. Cuma kaget tadi," jawabnya lirih, meski dalam hatinya, ketakutan itu masih menggantung seperti awan gelap. Malam itu, meski sudah mencoba berulang kali mengubah posisi tidur, Sinta tidak juga bisa merasa nyaman. Perasaannya tidak tenang. Setiap kali memejamkan mata, ia seperti merasa ada yang mengawasinya dari balik sudut ruangan. Bahkan suara detak jam dinding terasa lebih nyaring dari biasanya. Ada sesuatu yang tak kasat mata tengah berdiam di kamarnya. Dan sejak saat itu, rumah mereka yang dulu terasa hangat, mulai berubah pelan-pelan menjadi tempat yang asing dan dingin. Sejak malam pertamanya diganggu oleh pelukan gaib itu, Sinta mulai menyadari ada sesuatu yang berubah di dalam rumah. Hari-harinya tidak lagi terasa tenang. Malam hari menjadi begitu mencekam meski lampu sudah dipadamkan. Hari kedua, saat ia sedang mencuci piring, tiba-tiba gelas dira atas jatuh sendiri dan pecah di hadapannya. Ia kaget bukan main. Tidak ada angin, tidak ada getaran, namun gelas itu seolah dilempar. Dadanya mulai terasa sesak, tapi ia mencoba menenangkan diri. Saat Bayu pulang, Sinta menceritakannya dengan suara pelan, namun Bayu hanya tertawa kecil. "Paling kucing naik kerak, Dek. Jangan mikir yang aneh-aneh ya," ujar Bayu sambil menyalakan laptop dan kembali tenggelam dalam pekerjaannya. Hari ketiga, gangguan itu makin nyata. Sinta yang sedang mengganti sprei kamar tiba-tiba mencium bau amis seperti darah. Ia sudah membalik sprei, mencium bantal, bahkan membuka kolong tempat tidur, namun tidak menemukan apa-apa. Dan saat ia berdiri, dari sudut cermin lemari, ia melihat sesosok hitam berdiri di belakangnya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia mengadu lagi pada Bayu malamnya, namun hanya dibalas anggukan setengah perhatian. Hari keempat, waktu tengah malam, Sinta mendengar suara langkah kaki di dalam kamar. Suaranya berat dan perlahan. Ia menahan napas, merapatkan tubuhnya ke dinding, namun tidak ada yang muncul. Saat ia mencoba tidur kembali, tiba-tiba lampu kamar menyala sendiri, dan ia merasa ada yang duduk di sisi ranjangnya. Jantungnya berdebar, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Hari kelima, ketika ia hendak membaca Al-Quran selepas zuhur, setiap ayat yang dibacanya terdengar seperti terbalik di telinganya. Ia sampai menutup musyafnya dengan gugup. Tangannya gemetar, dan hatinya mulai goyah. Ia menangis di kamar, namun Bayu pulang malam dan terlalu lelah untuk mendengar keluh kesahnya. Hari ke-6, ia mulai sering melamun. Ada suara yang memanggil-manggil namanya dari balik lemari. Kadang dari dapur. Kadang dari kamar mandi. Namun saat dicari, tidak ada siapa-siapa. Ia bahkan sempat membentak suara itu dengan membaca ayat kursi, namun hanya membuat seisi rumah bergetar ringan seperti gempa kecil. Malamnya, ia menangis di pelukan Bayu,
meminta suaminya untuk percaya bahwa ada yang tak beres di rumah ini. Aku capek, Mas. Aku kayak nggak sendiri di rumah ini. Aku takut, liris Sinta. Namun Bayu hanya menatap kosong sambil mengusap kepala istrinya. Ia terlalu penat dengan pekerjaan yang menumpuk. Baginya mungkin ini hanya stres atau lelah fisik biasa. Hari ke-7. Pagi itu, segalanya berubah. Bayu sedang menyeduh kopi di dapur saat mendengar suara benda jatuh dari kamar. Ia buru-buru berlari ke dalam, dan menemukan Sinta tergeletak di lantai samping tempat tidur. Matanya terbuka, namun kosong. Tubuhnya kaku. Sinta, panggil Bayu sambil menggoyang tubuh istrinya. Tidak ada respons. Ia mengangkat Sinta ke ranjang, memercikkan air ke wajahnya. Tetap tak bergerak. Tangan dan kaki Sinta terasa dingin, namun tidak pucat. Bayu mulai panik. Dek! Kamu jangan bercanda, ini nggak lucu, teriaknya dengan suara bergetar. Ia segera memanggil ambulans dan membawa Sinta ke rumah sakit. Di ruang IGD, tim medis dengan sigap memeriksa denyut nadi, tekanan darah, dan berbagai tes lainnya. Namun hasilnya membingungkan, semua normal. Tidak ada kelainan fisik, tidak ada tanda-tanda penyakit. Tidak ada stroke, tidak ada kejang, tidak ada luka. Sinta hanya diam. Matanya kadang berkedip, tapi tak menyentuh dunia sekitarnya. Ia seperti hidup, tapi raganya hampa. Bayu terduduk lemas di kursi rumah sakit. Tangannya menutupi wajah, pikirannya kacau. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar takut. Sesuatu yang tak kasat mata telah mengambil istrinya, dan ia tak tahu harus kemana mencari jawabannya. Beberapa hari setelah dirawat di rumah sakit, kabar tentang kondisi Sinta pun menyebar ke telinga orang-orang terdekat. Salah satunya Rika. Dengan wajah penuh kepura-puraan dan senyum tipis yang ia ciptakan seolah dari hati, Rika datang menjenguk ke rumah sakit. Ia membawa buah tangan dan duduk di samping ranjang Sinta, membelai tangan adik iparnya yang tak bisa digerakkan itu. Kasihan banget kamu, Sin, cepat sembuh ya. Aku ikut sedih banget dengarnya. Ucap Rika lirih, sesekali menatap Bayu dengan pandangan iba yang dibuat-buat. Bayu, yang saat itu sedang duduk di sofa rumah sakit dengan raut lelah dan cemas, mengangguk pelan. Ia merasa sedikit lega karena kakaknya masih peduli. Ia tidak tahu, bahwa di balik senyum dan kepedulian yang ditunjukkan Rika, tersembunyi kepuasan yang dalam. Kepuasan seorang perempuan yang dendam dan sakit hati, yang diam-diam sedang menyaksikan hasil dari niat busuknya perlahan bekerja. Namun di balik itu semua, malam-malam Sinta di rumah sakit justru berubah menjadi teror yang tak dapat dijelaskan. Tepat tengah malam, setiap pukul 12, tubuh Sinta yang awalnya lemah mendadak bergetar hebat. Matanya membelalak, mulutnya berteriak-teriak tak jelas dalam suara berat yang bukan miliknya. Terkadang mengumpat, kadang menangis keras, kadang tertawa seperti orang kesurupan. Perawat dan dokter yang mencoba mendekat pun seringkali ketakutan dan mundur perlahan. Bayu hanya bisa berdiri terpaku, panik bercampur bingung, menyaksikan istrinya berontak seperti orang kesetanan. Tapi setiap kali fajar menyingsing, semuanya kembali tenang. Sinta hanya diam terbaring seperti semula, tak bisa bicara, tak bisa bergerak. Wajahnya pucat pasi seperti kehilangan nyawa. Hampir seminggu lamanya Bayu harus menghadapi kenyataan bahwa istrinya tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Bahkan, kondisinya justru semakin mengerikan. Dan pada satu malam, ketika ia duduk sendirian di ruang tunggu, memandangi pintu kamar rawat Sinta yang tertutup, hatinya tiba-tiba tergerak. Ia menyesal. Ia mulai teringat keluhan Sinta sejak hari pertama gangguan itu datang. Ia mengabaikan semua itu, sibuk dengan pekerjaannya, dan menganggap Sinta hanya lelah atau cemas. Tapi kini semuanya nyata. Terlalu nyata. Pagi harinya, Bayu akhirnya memutuskan membawa Sinta pulang. Tapi bukan untuk beristirahat di rumah biasa. Ia langsung menghubungi seseorang yang pernah disarankan temanya, seorang ustadz sepuh yang dikenal mumpuni dalam hal pengobatan spiritual. Ustadz Abdullah, namanya. Seorang pria tua sederhana yang tinggal tak jauh dari perbatasan kota. Rika, yang dari awal tahu apa yang terjadi, tentu tak ingin lepas kendali. Ia ikut menawarkan diri menemani Bayu membawa Sinta ke tempat sang ustadz, lagi-lagi dengan dalih sebagai kakak ipar. Di rumah Ustadz Abdullah, suasana hening terasa pekat. Begitu Sinta dibaringkan di ruang tamu tempat ruqyah dilakukan, Ustadz itu langsung mengambil air doa dan membuka Al-Quran. Bayu duduk gelisah di sudut ruangan, sementara Rika berpura-pura khusyuk.
Begitu ayat-ayat ruqyah dilantunkan, tubuh Sinta mulai menggeliat. Awalnya pelan. Tapi perlahan, tubuhnya menegang. Tiba-tiba ia tertawa keras. Bukan tawa seorang perempuan, melainkan tawa berat dan parau seperti suara pria tua yang serak dan penuh kebencian. Baca aja terus, Ustadz, tapi dia nggak akan kemana-mana. Suara itu keluar dari mulut Sinta, tapi jelas bukan dirinya. Ustadz Abdullah menatapnya tajam, terus melanjutkan bacaan, namun raut wajahnya mulai berubah. Tangan yang awalnya tenang mulai gemetar, dan keningnya berkerut dalam-dalam. Beberapa menit kemudian, Ustadz Abdullah menghentikan bacaannya. Ia menghela napas panjang dan mengusap wajahnya. Ini bukan santet biasa, Bayu. Ini kiriman yang sangat kuat, sangat jahat. Saya belum bisa bantu lebih jauh sekarang. Ini kerjaan orang yang ilmunya hitam tingkat tinggi. Bayu menatap Ustadz Abdullah dengan wajah panik. Tapi siapa? Ustadz? Siapa yang lakuin ini ke istri saya? Ustadz Abdullah menggeleng pelan. Saya belum bisa melihat. Tapi yang jelas, ini bukan karena sakit medis. Istri kamu sedang dikunci dan dijadikan wadah. Saya akan bantu dari jauh. Tapi kamu harus kuat, karena malam-malam kalian akan lebih berat dari sebelumnya. Rika hanya menunduk di sudut ruangan, tersenyum samar tanpa terlihat. Bayu, yang kalut dan putus asa, tak menyadari bahwa serigala telah duduk di sampingnya, menyamar sebagai domba. Setelah pulang dari rumah Ustadz, kondisi Sinta bukannya membaik, justru kian mengkhawatirkan. Tubuhnya yang semula hanya lumpuh, kini mulai bereaksi secara fisik. Bayu terbangun tengah malam karena suara retakan keras dari kamar. Ia menemukannya tengah menggeliat kesakitan di ranjang, menggenggam sprei hingga kusut, dan tiba-tiba memuntahkan darah segar dari mulutnya. Cairan merah pekat itu menodai bantal dan selimut. Bayu yang menyaksikan langsung, tak bisa menahan air matanya. Tangannya gemetar saat membersihkan wajah istrinya yang pucat, sementara hatinya luluh lantak. Sejak saat itu, Bayu merawat Sinta dengan penuh kehati-hatian dan kesabaran. Ia tak lagi meninggalkan rumah untuk bekerja. Di samping ranjang, ia duduk sambil terus berzikir dan berdoa dengan penuh harap. Ya Allah, jika ini cobaan darimu, kuatkanlah hamba. Tapi jika ini ulah manusia yang zalim, tunjukkan jalan untuk menyelamatkan istriku, lirihnya dengan mata sembab. Tak ada lagi tempat bersandar selain Sang Pencipta. Setiap suapan air zam-zam, setiap bacaan ayat suci, ia berikan untuk sang istri, meski hanya sedikit demi sedikit masuk ke dalam tubuh Sinta yang lemah. Namun Bayu tak berhenti sampai di situ. Ia dengar dari seorang teman lamanya tentang seorang kiai sepuh di sebuah pesantren tua di kawasan Jawa Timur, yang dikenal sebagai ahli ruqyah dan pengobatan gangguan gaib. Tanpa pikir panjang, ia menghubungi pesantren tersebut, dan 3 hari kemudian, ia pun membawa Sinta ke sana dengan didampingi Rika yang kembali menawarkan diri untuk ikut. Rika tampak peduli dan siap membantu, meski Bayu masih belum bisa membaca niat sebenarnya. Setibanya di pesantren, Sinta langsung dibawa ke ruangan khusus yang telah disucikan. Kiai dan beberapa santri senior mulai membacakan ayat-ayat ruqyah dengan tartil dan kehusyukan yang dalam. Mereka duduk mengelilingi Sinta yang diletakkan di atas tikar putih, di bawah lampu temaram. Tak butuh waktu lama, tubuh Sinta mulai bergetar hebat. Ia membuka mata lebar-lebar, dan kembali tertawa terbahak-bahak, namun tawanya bukan tawa manusia biasa, melainkan tawa penuh ejekan yang bergema seperti berasal dari dalam sumur gelap. Lalu ia mengamuk, mencoba menyerang siapapun yang mendekat. Kiai kampung. Santri bau kencur. Mau lawan aku? Teriaknya sambil mencakar dan menggeliat. Bayu memeluknya erat dari belakang, mencoba menahan tubuhnya yang menggila, dibantu oleh salah satu santri. Namun saat ruqyah dilanjutkan, 2 santri yang duduk di sisi kanan dan kiri mendadak lemas. Salah satu dari mereka tiba-tiba memuntahkan darah, sementara yang lain terhuyung jatuh dengan wajah pucat pasi. Aura mencekam memenuhi ruangan itu. Kiai menghentikan bacaan sejenak, menatap santri-santrinya yang jatuh. Ia menggeleng pelan, wajahnya muram. Gangguan ini terlalu kuat, Bayu. Kami tidak akan menyerah, tapi malam ini, cukup sampai di sini dulu. Jangan sampai ada nyawa yang jadi korban, ucap Kiai dengan suara berat namun bijak. Melihat itu, Bayu memutuskan untuk membawa Sinta pulang malam itu juga. Meski tubuhnya lelah dan hatinya rapuh, ia tak akan menyerah. Dengan bantuan salah satu santri yang masih kuat, mereka menggotong tubuh Sinta kembali ke mobil. Rika diam saja di bangku belakang, pandangannya tajam tapi matanya terlihat mengamati,
Ada sesuatu yang ia sembunyikan, namun belum terungkap malam itu. Dan perjalanan mereka pun berlanjut, menuju malam-malam yang lebih kelam dan ujian yang lebih berat. Namun satu hal pasti, Bayu telah bertekad. Jika perlu bertarung dengan dunia gaib sekalipun, ia akan lakukan demi wanita yang ia cintai. Sudah 3 bulan berlalu sejak Sinta jatuh sakit karena gangguan gaib yang tak kunjung sembuh. Tubuhnya semakin kurus dan pucat, matanya sayu seperti tak lagi bersemangat hidup. Ia lebih sering berbaring diam, kadang hanya menatap kosong ke langit-langit kamar, seolah jiwanya sedang terkurung dalam jeruji tak kasat mata. Bayu yang telah membawa Sinta ke beberapa ustadz, bahkan ke seorang kiai, kini mulai merasa kehabisan jalan. Usaha terakhirnya di pesantren itu justru membuat 2 santri kesurupan dan muntah darah akibat terpental oleh energi gaib yang keluar dari tubuh Sinta. Ia tak ingin ada korban lain. Sejak itu, Bayu tak lagi memaksa Sinta untuk berobat kemana-mana. Ia hanya mendampingi istrinya di rumah, merawatnya sepenuh hati, menyuapi makanan walau hanya sesuap, mengelap tubuhnya, dan tak henti-henti berdoa serta berzikir sepanjang malam. Namun kenyataan mulai menggigit. Bayu sudah terlalu lama cuti dari pekerjaannya, dan tabungan mereka semakin menipis. Mau tak mau, ia harus kembali bekerja, walau hatinya berat meninggalkan Sinta sendirian di rumah. Setiap pagi, Bayu berangkat dengan mata sembab karena kurang tidur, dan pulang dengan tubuh lelah namun tetap mencoba tersenyum saat menyapa istrinya, meski tak ada lagi balasan. Sore itu, hujan turun begitu deras ketika Bayu hendak pulang kerja. Angin kencang dan kilat saling menyambar. Ia memutuskan menepi dan berteduh di sebuah gang kecil yang tak asing baginya. Sudah sering ia lewat sana, namun entah mengapa, baru kali ini ia menyadari bahwa di ujung gang itu berdiri sebuah masjid tua. Bangunannya sederhana, dari kayu tua yang masih utuh, namun sangat bersih dan terawat. Tidak ada papan nama, tidak ada pengeras suara, dan tidak terdengar suara manusia. Tapi lampunya menyala, dan kehangatan aneh seperti memanggilnya masuk. Bayu melangkah perlahan ke dalam masjid. Hujan masih mengguyur luar sana, tapi dalam masjid itu, suasananya begitu hening dan teduh. Ia mengambil air wudhu, dan di sanalah ia merasakan sesuatu yang tak biasa. Airnya sejuk, sangat jernih, tapi juga terasa menyentuh batinnya. Setiap tetes yang menyentuh kulitnya seolah menghapus sedikit demi sedikit kesedihan yang mengerak di dadanya. Ketika masuk ke ruang utama, ia hanya melihat satu orang di sana, seorang lelaki tua berjubah putih dan bersorban. Wajahnya teduh, berjenggot putih panjang, duduk tenang menunggu waktu sholat. Bayu pun berdiri di sampingnya. Hanya mereka berdua di masjid itu. Tak lama kemudian, adzan maghrib berkumandang, tapi tidak dari toa. Lelaki tua itu melantunkannya sendiri, pelan, indah, dan membuat hati Bayu bergetar. Suaranya begitu menyentuh, seperti berasal dari masa yang tak dikenal. Mereka sholat berjamaah. Bayu belum pernah merasakan kehusyukan seperti itu. Setiap ayat terasa menusuk ke hati, menenangkan namun sekaligus menggugah. Seusai salam, Bayu duduk lama. Tangannya menengadah. Bibirnya bergetar dalam doa panjang. Ia memohon dengan sangat, agar Sinta diberikan kesembuhan. Namun jika kesembuhan itu terlalu jauh, biarlah penyakit itu pindah ke dirinya. Ia sudah lelah melihat istrinya terus kesakitan. Ya Allah, ambil saja penderitaan itu. Berikan padaku, asalkan dia bisa tertawa lagi, lirihnya dengan mata basah. Setelah ia selesai berdoa, lelaki tua bersorban itu menghampirinya perlahan. Senyumnya hangat, namun sorot matanya tajam seperti menembus isi hati. Tanpa ditanya, tanpa dijelaskan apapun, ia berkata, "Aku tahu apa yang terjadi padamu dan istrimu, nak. Jangan berhenti. Jangan lelah berzikir. Setan tak tahan dengan zikir yang terus menyala. Terus jaga wudhu, dan bangunlah malam." Bayu hanya mengangguk, matanya membelalak tak percaya. Lelaki itu menepuk pundaknya perlahan, lalu berbalik kembali ke tempatnya. Tanpa sepatah kata pun lagi. Hujan di luar mulai reda. Dengan hati yang entah mengapa terasa ringan, Bayu pun pamit dalam hati dan melangkah keluar dari masjid itu. Tapi saat ia menengok sekali lagi sebelum pergi, masjid itu tampak seperti menghilang dalam kabut gerimis. Bayu terdiam beberapa saat, namun memilih melanjutkan perjalanan pulang. Dalam hatinya, ia merasa seperti baru saja menemui seseorang yang bukan sembarang manusia. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun-daun pohon kelapa di pekarangan bergoyang liar, menciptakan suara gesekan yang menyeramkan.
Di dalam rumah mungil itu, Bayu duduk di samping ranjang, wajahnya kusut, matanya sembab. Di hadapannya, Sinta terbaring lemah. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar seperti menahan siksaan yang tak kasat mata. Tiba-tiba, Sinta menggeliat keras. Ia berteriak, keras sekali, jauh lebih parah dari biasanya. Tubuhnya kejang-kejang, dan dari mulutnya kembali memuncrat darah kental yang menghitam. Astagfirullah. Sinta. Bayu panik, menggenggam tangan istrinya, tapi tubuh itu terus menggeliat. Matanya terbalik, hanya putihnya saja yang tampak. Jeritan itu seperti keluar dari dua suara sekaligus, suara Sinta dan suara asing yang berat, penuh kebencian. Aku nggak tahu harus ngapain lagi. Ya Allah, tolong. Bayu berlutut, menangis. Ia tak berdaya. Tiba-tiba, tok, suara ketukan pintu terdengar keras. Bayu terkejut, menoleh ke arah jam dinding. Hampir pukul 2 dini hari. Siapa yang datang di jam seganjil ini? Dengan was-was, ia melangkah membuka pintu. Dan di sanalah, berdiri sosok kakek tua berjubah lusuh, bersorban putih, membawa tasbih panjang. Sosok yang sama yang pernah ia temui di masjid beberapa hari lalu. Bapak tahu rumah saya? Tanya Bayu gugup. Sang kakek tak menjawab langsung. Ia hanya menatap Bayu dengan mata teduh namun dalam, lalu berkata pelan, rumahmu sudah dikepung kegelapan karena sakit hati, karena dendam. Tanpa menunggu jawaban, kakek itu melangkah masuk. Bayu yang masih diliputi kebingungan hanya mengikuti dari belakang. Begitu masuk ke kamar, sesuatu yang aneh terjadi. Sinta, yang sebelumnya terkulai lemah, tiba-tiba bangkit. Matanya terbuka lebar, penuh ketakutan. Jangan, aku cuma disuruh, jangan ganggu aku, jangan. Teriaknya panik, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Padahal, sang kakek belum mengucapkan sepatah kata doa pun. Tapi tangannya mulai memutar tasbih, dan bibirnya bergerak cepat, melantunkan zikir dengan suara pelan namun tajam. Getaran aneh merambat ke seluruh ruangan, seperti ada badai tak kasat mata yang berkecamuk. Sinta menjerit keras. Tubuhnya panas membara. Tiba-tiba ia muntah, bukan darah kali ini, melainkan cairan kental kehitaman bercampur rambut. Bau busuk menyengat ruangan. Sinta pingsan seketika. Dari kolong ranjang, sosok gelap berwujud bayangan muncul. Jin santet. Ia hendak melarikan diri. Namun sebelum sempat menjauh, tasbih di tangan sang kakek bersinar terang, dan seketika itu juga, brak, sosok jin itu terbakar api tak terlihat, mengerang, lalu berubah menjadi abu dan lenyap di telan lantai. Tak lama setelah itu, dari bawah kasur, muncul sebuah bungkusan kecil kain mori, sudah menguning dan kotor. Kakek itu mengambilnya, menyerahkannya ke Bayu. Ini perantaranya, ucap sang kakek tenang. Bayu membuka bungkusan itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, tanah kuburan bercampur potongan tubuh ayam busuk dan rambut manusia, jelas benda pesugihan atau santet kiriman. Bakar ini. Insya Allah, istrimu akan pulih, kata kakek itu, lalu berdiri, menatap Bayu sejenak. Terima kasih kek, ucap Bayu, segera berlari ke dapur, mengambil minyak tanah dan korek. Namun, ketika kembali ke kamar, sosok kakek itu telah menghilang. Tak ada jejak. Bayu berlari keluar rumah, memanggil-manggil, namun malam itu sunyi, seolah kakek itu datang dari alam lain. Tanpa buang waktu, Bayu menaruh bungkusan di halaman, menyiramnya dengan minyak tanah, lalu menyalakan api. Api menyala tinggi. Asap pekat membumbung ke udara. Tapi saat itu juga, Mas. Bayu tertegun. Suara itu. Suara yang sudah lama ia rindukan. Ia berbalik. Sinta berdiri di depan pintu, tubuhnya lemah tapi matanya bening. Tak ada lagi kegelapan, tak ada suara aneh dari bibirnya. Mas, aku sakitnya hilang, ucapnya sambil menangis. Bayu segera memeluk istrinya erat. Ia menangis, menggenggam kepala Sinta seperti tak ingin kehilangan lagi. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kau telah jawab doaku. Kau sembuhkan istriku. Malam itu, setelah berbulan-bulan tersiksa, malam yang seharusnya jadi malam kehancuran, menjadi malam penyelamatan. Kegelapan telah terusir. Santet telah terbakar. Dan cinta kembali tumbuh di bawah cahaya doa. Keesokan paginya,
Sinar matahari menghangatkan halaman rumah Bayu dan Sinta. Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, udara terasa begitu damai. Sinta duduk di kursi rotan, wajahnya mulai berwarna meski tubuhnya masih kurus. Bayu mendampingi di sampingnya, menatapnya penuh cinta. Tak ada ucapan, hanya syukur yang bergema dalam diam. Bayu tahu, ini bukan sekadar kesembuhan medis. Ada sesuatu yang lebih besar, yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Tatapan Sinta pun seolah tahu apa yang dipikirkan suaminya. Namun hati Bayu masih digelitik rasa penasaran. Siapa sebenarnya kakek bersorban putih yang ia temui di masjid itu? Pagi itu juga, ia memutuskan kembali ke tempat itu. Langkahnya cepat menyusuri jalan kecil yang sering ia lewati. Tapi saat tiba, Bayu justru berdiri terpaku. Di lokasi itu, tak ada masjid. Hanya tanah kosong, sebagian ditumbuhi rumput liar. Ia bertanya kepada warga sekitar. Salah seorang bapak tua menjawab pelan, dulu memang pernah ada masjid kecil di sana, Nak, tapi sudah roboh lama. Bangunannya rapuh, jadi dibongkar sebelum ada korban. Bayu tercekat. Jantungnya berdetak tak beraturan. Matanya memandangi tanah kosong itu dengan perasaan campur aduk, takut, kagum, dan haru. Ia lalu pulang, namun dalam hati ia bergumam pelan, pasti itu wali Allah yang Allah utus untuk menolong kami. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Sore harinya, seseorang datang tergesa-gesa ke rumah mereka. Rika, kakak Bayu. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ia menangis, suaranya parau, maafkan aku yang mengirim santet itu pada Sinta, aku dibutakan dendam. Aku merasa tidak kau anggap lagi sebagai kakak karena hadirnya Sinta. Bayu membeku. Kata-kata itu seperti kilat menyambar dadanya. Ia tak pernah menyangka, orang yang menyakiti istrinya selama ini adalah kakaknya sendiri. Tangannya mengepal. Amarah sempat meluap, tapi sebelum kata-kata terlontar, Sinta menatapnya dan menggeleng pelan. Dengan suara lembut namun mantap, Sinta berkata, aku sudah memaafkan sejak lama. Aku tak pernah dendam. Yang penting sekarang bertobatlah Mbak. Allah Maha Memaafkan. Rika terisak. Ia bersujud, menciumi kaki Sinta dan Bayu, lalu pulang dalam tangis. Namun keesokan harinya, kabar duka datang. Rika ditemukan meninggal di kontrakannya. Muntah darah, tubuhnya mengering, mata melotot ketakutan. Bayu terpukul. Meski hatinya masih teriris oleh pengkhianatan itu, ia tetap merasa kehilangan. Bagaimanapun juga, Rika adalah kakaknya. Ia tetap darah dagingnya. Beberapa hari berlalu. Suatu malam, Bayu bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di dalam masjid tua yang bersinar temaram. Dari arah mihrab, muncul sosok kakek bersorban putih. Wajahnya damai, suaranya lembut seperti angin malam. Nak, semua itu terjadi karena keikhlasanmu merawat istrimu. Karena kesyalihan kalian berdua dan doa-doa yang tak pernah kau putus. Allah mendengar dan mengabulkan. Jangan tinggalkan sholatmu, teruslah tingkatkan imanmu, dan bersihkan hatimu. Dunia hanya sementara, tapi kebaikan akan hidup selamanya. Kakek itu tersenyum, lalu berjalan perlahan menjauh, dan menghilang dalam cahaya. Bayu terbangun dengan air mata menetes di pipi. Ia lalu menatap Sinta yang tertidur lelap di sisinya. Dengan suara lirih, ia berbisik, terima kasih ya Allah. Aku akan jaga anugerah ini, seumur hidupku. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like,